Ada satu hal yang akhir-akhir ini lagi gua sering pikirkan, kurang lebih dari seminggu atau 2 minggu belakangan ini, terkait hal yang memang gua percayai, yaitu produk paling relevan dari pendidikan adalah bagaimana cara seseorang itu berpikir. Dan mungkin sering kali kita temukan di kehidupan sehari-hari juga orang bekerja tidak linear dengan jurusan yang diambil pada saat mereka kuliah. Kayak gitu. Banyak sekali kita temukan. Mungkin memang gelar tidak selalu relevan dengan pekerjaan yang ada ataupun yang kita temui. Tetapi cara berpikir akan selalu relevan dengan hal apapun itu. Hal ini yang coba gua cari di keperawatan. Bagaimana cara berpikir yang gue dapat, yang diajarkan di jurusan gue di keperawatan ini dapat gue implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lama dari gue berpikir tersebut, gue menemukan satu hal yang sangat relevan di dunia keperawatan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gua percaya ini bukan hal yang spesial dan bukan hal yang ada cuma di keperawatan. Karena menurut gue ini adalah hal yang basic di mana didapat oleh seluruh mahasiswa sarjana, baik itu keperawatan atau mungkin jurusan yang lain kayak gitu, yaitu problem solving. Nah, tetapi apa yang menjadi unik di keperawatan ini? Karena ini gue temui di dalam konsep asuhan keperawatan. Mungkin sebagai mahasiswa keperawatan sangat mengenal apa itu asuhan keperawatan. Ada 5 tahapan yang paling umum kita ketahui, di mana hal tersebut terdiri dari pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, lalu menyusun tujuan dan perencanaan, selanjutnya ada implementasi dari tujuan dan perencanaan yang sebelumnya kita buat, dan terakhir evaluasi. Itu adalah 5 tahap yang akan saling berkaitan satu sama lain. Dan kenapa gue pikir hal ini atau cara berpikir asuhan keperawatan ini sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari pengkajian itu sendiri. Di dalam proses pengkajian itu sendiri, kita mengumpulkan data objektif dan data subjektif. Setelah kita mendapati data subjektif dan data objektif ini, lalu kita mencoba untuk membagi data-data tersebut yang mendukung suatu diagnosis keperawatan. Yang setelahnya kita harus mengetahui penyebabnya itu apa, sehingga diagnosis keperawatan ini ditegakkan. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun tujuan dan perencanaan. Dari diagnosis keperawatan yang telah kita tegakkan ini, tujuannya apa sih? Kita ingin pasien kita ini bagaimana nantinya, hasilnya seperti apa. Melalui perencanaan-perencanaan ini kita susun yang mendukung tujuan kita agar tercapai. Setelah tujuan dan perencanaan ini kita susun, maka kita melakukan implementasi dari perencanaan yang kita buat untuk mencapai tujuan tersebut. Kita merencanakan A, B, C, D, maka diimplementasikan kita perencanaan A, B, C, D. Setelah kita melakukan implementasi dari perencanaan tersebut, maka tahap yang kelima adalah evaluasi. Kita mengevaluasi perencanaan ataupun tindakan yang telah kita berikan, apakah efektif, apakah membantu kita mencapai tujuan yang sebelumnya telah kita tegakkan. Setelah tahapan evaluasi, maka kita akan menilai apakah tujuan dari diagnosis keperawatan ini tercapai atau tidak. Bila belum tercapai, maka intervensi, tindakan, perencanaan yang sebelumnya kita rencanakan akan kita lanjutkan sampai tujuan tersebut tercapai. Jadi itu 5 tahapan di dalam asuhan keperawatan. Jadi gue melihat ada benang merah antara cara berpikir asuhan keperawatan ini dengan bagaimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya sederhananya problem solving. Cuma sebagai mahasiswa keperawatan gue melihat hal ini tuh ada di asuhan keperawatan dan setiap harinya gue lakukan dalam menyelesaikan masalah yang pasien miliki. Dan kenapa tidak gue implementasikan dalam kehidupan gue sehari-hari. Lalu kaitannya apa cara berpikir yang relevan yang gue sebutkan di awal video dengan asuhan keperawatan yang ada di jurusan gue ini? Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, ada 5 hal yang ada di dalam tahapan asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian,
diagnosa keperawatan, tujuan dan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Yang menurut gua hal ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari bagaimana kita memecahkan masalah yang kita temui. Tentu pada saat kita menemukan masalah dalam kehidupan kita harus berencana ataupun melakukan pengkajian. Kenapa sih masalah ini ada? Dibuktikan dengan hal apa masalah ini ada? Kayak gitu. Kita harus dapat memahami masalah yang ada ataupun yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita memecahkan masalah tersebut. Kayak gitu. Lalu setelah kita mendapati data subjektif, data objektif kenapa masalah ini muncul, lalu kita menegakkan ini masalahnya apa? Kayak gitu. Lalu apakah masalah ini mengganggu gua dan harus gue selesaikan atau tidak? Jika kita menghendaki masalah ini harus kita selesaikan di bidang apapun itu, maka kita harus tahu tujuan dari kita menyelesaikan masalah ini itu apa. Kita harus tahu tujuannya apa kita menyelesaikan masalah ini. Jangan asal kita selesaikan. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu juga rencananya apa. Karena tujuan dari menyelesaikan masalah ini akan berkaitan dengan tindakan yang akan kita ambil. Ini perencanaan. Perencanaan yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah ini. Kayak gitu. Jadi disusun dulu tujuannya apa kita menyelesaikan masalah ini di dalam kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Ya, gue pengen menyelesaikan masalah ini karena gue biar tenang. Oke, makanya ketika itu kita harus menyusun perencanaan gimana caranya selama kita menyelesaikan masalah ini untuk membuat kita tenang, kita tidak menimbulkan masalah lain. Merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Karena kalau sampai merugikan diri sendiri dan orang lain, tentu akan menimbulkan masalah yang baru. Maka tujuannya harus kita jelaskan dulu. Tujuan kita menyelesaikan masalah ini apa. Maka nanti akan berkorelasi dengan tindakan kita. Makanya kita harus tahu tujuan dari kita menyelesaikan masalah ini apa. Sama seperti tahap proses asuhan keperawatan tadi yang gue jelaskan. Lalu setelah kita menemukan tujuan, kita melakukan perencanaan tindakan yang akan kita lakukan itu bagaimana. Dan di sini poin pentingnya. Nah, ketika kita ingin melakukan perencanaan, kita sudah tahu tujuannya apa, maka akan makin jelas tindakan yang akan kita ambil itu apa. Kayak gitu. Setelah kita tahu tindakan yang kita akan ambil itu apa dengan batasan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, karena tujuannya juga agar tidak menimbulkan masalah lain, maka selanjutnya adalah tahap implementasi. Implementasi dari rencana tindakan yang akan kita lakukan. Setelahnya kita lihat apakah masalah di kehidupan kita ini sudah terselesaikan atau belum. Contohnya ya di sini masuk ke tahapan evaluasi. Gua menemukan salah satu masalah di kehidupan gua lihat dulu masalah ini seperti apa, lalu gua definisikan bahwa oh ya ini masalah A, maka gua harus menyelesaikan masalah ini. Dan selanjutnya tujuan dan perencanaannya, oke gua akan melakukan tindakan A dan B. Setelahnya gua melakukan evaluasi, kita lihat masalah kita sudah selesai atau belum. Kalau memang sudah selesai, maka tahapan problem solving kita clear, selesai. Tetapi kalau memang belum selesai dan kita merasa masalah kita belum mencapai tujuan yang kita inginkan, maka kita melanjutkan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Kan berulang sampai masalah ataupun tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Jadi dari hal ini gue melihat bahwa cara berpikir yang relevan yang gue sebutkan di awal tadi yaitu memiliki benang merah dengan bagaimana cara berpikir dalam penerapan asuhan keperawatan. Itulah kenapa hal ini yang lagi gue pikirkan. Sehingga gue membuat video ini dan gue sharing ke kalian kayak gitu. Sebetulnya hal ini berangkat dari keinginan gue untuk bagaimana mengimplementasikan cara berpikir yang ada di keperawatan ini dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas dengan soal kesehatan aja. Jadi gue ingin membawa cara berpikir keperawatan ini berkembang di kehidupan gue sehari-hari kayak gitu. Itu aja sih guys yang mau gue sampaikan. Semoga dari video ini kalian dapat mengerti. Ya karena ini video pertama gue jadi ya sangat banyak cut off dan bahasa yang belepotan. Gue harap kalian memakluminya, jadi enjoy this video guys. Thank you so much for watching until end. Bye bye.